Oke, kalau sudah punya akun Google atau gmail.com tadi, kita bisa memulai untuk membuat Google Form-nya. Itu pakai browsernya, boleh pakai Google Chrome, boleh pakai Mozilla. Saya pakai Google Chrome. Oke, muncul Google Chrome, terus di atas ini ketikkan saja di alamat itu adalah drive, pencarian drive. Nanti akan muncul, sebentar, belum muncul drive. Nah, misalnya Google Search Drive, maka di sini ada sign in Google Drive. Nah, sign in aja. Kemudian kita tunggu. Nah, muncul di sini. Kalau sudah punya akun Google, biasanya di sini akan muncul atau yang pernah digunakan di akun Google. Kalau ini bukan punya punya Bapak Ibu, bisa digunakan gunakan akun yang lain. Terus kemudian emailnya apa? Misalnya ini email saya, misalnya saya pakai ini yang saya buat kemarin untuk PPDB ya. Terus berikutnya, terus kata sandinya apa? Misal kamu masukkan kata sandi yang dibuat kemarin. Berikutnya, oh maaf, punya saya salah, haruskan. Nah, ini bisa masuk di sini. Nah, Google Drive tadi nanti di sini akan muncul tampilan seperti ini yang sudah saya gunakan untuk PPDB kemarin ya. Formulir PPDB. Nah, di sini ada akun baru. Plus baru ini diklik. Nah, di sini. Nanti di sini akan muncul yang namanya upload file, upload folder, Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Site. Nah, kita kalau ini sama seperti Word, ini seperti Excel, ini seperti PowerPoint, tapi di file internet. Nah, di sini kita klik lainnya, ada Google Formulir. Kita klik Google Formulir. Nah, Google Formulir di sini ada formulir tanpa judul. Kita berikan filenya nama judulnya. Misalnya adalah PAT IPA, misalnya kelas 8. Ini ya. Nah, di sini akan muncul, nanti akan mengikuti formulir di sini. Ini sebenarnya adalah judul yang untuk di atas, bisa dikatakan nanti kita buat PAT MTS misalnya. IPA misalnya. Nah, kalau yang dirubah di sini yang atas tidak munculnya hanya untuk memberikan nama file, ini untuk memberikan nama judul kita. Nah, di sini ada deskripsi, misalnya dituliskan jumlah soal dan sebagainya, misalnya petunjuk pengerjaan, petunjuk mengerjakan. Nah, petunjuk mengerjakan. Kemudian satu misalnya berdoa dan seterusnya. Terus kemudian tulis identitas misalnya dan sebagainya, atau soal berisi 20, nah, soal pilihan ganda dan seterusnya. Nah, nanti muncul di sini identitas dulu. Nah, identitas di sini tuliskanlah pertama nama identitas, nama lengkap, pertanyaan ini biar nanti yang muncul terjawab. Nama lengkap, ini jawaban singkat langsung muncul, wajib diisi. Nah, kalau mau dikasih deskripsi, tulislah nama lengkap dan sebagainya, boleh di sini. Ini ada deskripsi. Nah, nanti kalau validasi respon nanti ya. Kemudian bagaimana untuk nambah berikutnya, soal berikutnya, di sini ada tambahan soal. Klik di sini, klik. Nah, di sini muncul yang namanya, nanti tuliskan kelas. Kita bikin bukan pilihan ganda, tapi kita boleh pilihan ganda juga boleh. Lebih menarik kita bikin drop down. Nanti kebalik. Di sini tuliskan misalnya 8A, 8B, 8C, 8D. Nah, sudah, di sini wajib diisi juga. Oke, kemudian tambahkan lagi nomor absen. Oke, habis nomor absen, di sini langsung muncul jawaban singkat dan di sini akan muncul validasi.
Dia minta karena dia mengandung nomor, maka di sini harus memunculkan nomor. Maka boleh dikasih validasi respon, boleh tidak. Ya. Ini ada validasi responnya, tuliskan validasi respon deskripsi. Deskripsinya nanti tuliskan dan sebagainya, di sini akan muncul. Tidak usah di ini. Nah, di sini akan muncul. Tapi tidak usah ditampilkan saja. Itu hanya untuk penerangan. Validasi respon angka. Nah, kalau ada anak yang tidak menuliskan angka, maka di sini ada teks kesalahan. Maka tuliskan saja maaf salah isi saja. Atau maaf salah pengisian nomor absen, boleh. Ini wajib diisi, wajib. Jadi tidak mungkin tidak. Kemudian tambahkan lagi. Nah, saya tambahkan di sini kalau memakai token. Fungsinya untuk apa? Token ini biar tidak bisa diakses oleh orang lain yang tidak mengetahui atau yang tahu link. Nah, itu bisa mengisikan. Biar meskipun tahu link tetapi tidak tahu token, dia tidak bisa mengerjakan. Maka dikasih password. Nanti passwordnya kita sampaikan kepada anak. Tulis saja token atau password. Password. Teks jawaban singkat yang diminta, di sini ada angka. Boleh validasinya jangan diklik hapus, tapi di sini angka tapi teks. Boleh teks, boleh angka. Oke, atau boleh panjang boleh, atau keduanya juga boleh. Tapi saya sering pakai teks saja. Tulis aja teksnya apa? Tokennya misalnya garap jujur misalnya. Atau ojo nyontek misalnya. Atau ya jujur saja deh, jujur. Di sini ada teks kesalahan khusus, maka tuliskan saja. Kalau ada anak siswa yang mengerjakan salah token, maka tuliskan saja maaf salah token, isi kembali. Nah, kalau sudah, ini wajib diisi. Nah, ini untuk token. Di halaman depan sama token untuk masuk. Nah, kemudian bagaimana dengan soalnya? Nah, di sini ada bagian pertama, kita bikin bagian kedua. Klik. Nah, nanti biar ada bagian kedua. Nah, tampilan nanti di sini bagian 2, tuliskan saja adalah pilihan ganda misalnya. Dan ganda di sini ada dikasih deskripsi opsional. Maka di sinilah pilihlah satu jawaban paling tepat. Nah, itu misalnya. Terus kemudian soalnya bagaimana nih? Ditambahkan pertanyaan, klik. Nah, tambahkan pertanyaan. Misalnya di sini ada pertanyaan apa? Dari Word kita buka Word-nya. Pertanyaannya bisa copy paste. Ini saya pindahkan dokumen, simpankan di sini. Nah, ini sih misalnya saya punya soal nih. Nah, ini berikut pernyataan. Nah, ini soalnya kita copy, klik. Kok tidak, sorry. Copy. Kemudian di sini bisa dipastekan. Paste, klik. Nah, di sini. Nah, di sini pilihan ganda, maka opsinya kita bisa dikopikan juga. Ini semuanya. Klik kanan, copy, paste. Nah, di sini akan muncul ABCDF. Kalau di sini tidak ini lebih baik ABC-nya dihilangkan saja tanpa ABCD. Karena apa? Nanti bisa diacak. Yang jadi jawabannya yang isiannya di sini. Ini kita bisa. Atau tadi di Word-nya saja kita bisa menghilangkan bullet numbering tadi ya. Terus kemudian di sini, nah di sini kita bisa diklik, di sini aja acak urutan opsi, nanti bisa mengacak, ini bisa jadi bawah dan sebagainya. Oke, kemudian tambahkan lagi soal berikutnya sama. Bagaimana kalau soal itu gambar? Nah, misalnya gambar. Perhatikan gambar. Oke, kalau sudah perhatikan gambar di sini, misalnya kita bisa menginsertkan gambar di sini. Ada unggah, maka di sini cari, kemudian saya tadi nyimpan di sini,
simpan di tutorialnya, saya kasihkan ini misalnya. Saya punya gambar yang download. Nah, jadi semua gambar seperti itu. Oke, nah ini misalnya perhatikan gambar di sini, kemudian bisa dikasih pertanyaan sekalian. Pertanyaannya di selanjutnya misalnya gambar pada misalnya gambar apakah di bawah ini misalnya, terus kemudian ini bisa dituliskan opsinya. Ya, jadi kalau ada gambar silahkan nanti dimasukkan, misalnya ini hati, kemudian tambahkan lagi option ini jantung misalnya, kemudian tambahkan ini paru-paru, kemudian ini kulit misalnya ya. Terus kemudian ini wajib diisi. Bagaimana kalau opsinya itu adalah gambar? Bisa diklik di sini, sama modelnya. Jadi di sini klik, nah itu gambar. Misalnya, kalau misalnya mau opsinya adalah sebuah gambar. Nah ini misalnya ya. Nah ini misalnya. Nah ini jadi opsinya adalah bisa berbentuk gambar. Misalnya. Kita kalau salah berarti ini tinggal disilang saja. Oke, begitu. Berikut seterusnya sampai di soal nomor 3 misalnya. Tambah lagi, klik bawahnya ini. Nah, ini soal nomor 3 misalnya, soal lagi di sini. Nah, kalau ada titik-titik tengah ini diupayakan titik-titiknya ada di belakang saja. Nah, nanti di sini akan mengusahakan siswa untuk memahami soal. Ini copy misalnya. Kemudian di Word ini paste. Oke, nah terus ini kalau mau dihilangkan sebenarnya apa Pak? Copy. Tambah di sini paste. Nah ini akan muncul semuanya. Nah ini wajib diisi semuanya. Jadi semuanya. Dan begitu seterusnya sampai soal selesai. Nah itu adalah untuk cara pembuatan soalnya. Oke, sampai di soal berikutnya semuanya acak urutan opsi semuanya biar ABCD-nya juga mengacak. Kemudian